Coba jawab pertanyaan ini. Ada berapa planet di tata surya kita? Tentu saja kita akan menjawab jumlahnya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ingatkah kalian, jika dulu dunia mengakui bahwa ada 9 planet di tata surya, yaitu 8 planet, serta ditambah dengan Pluto. Tapi sejak tahun 2006 diputuskan bahwa Pluto tidak bisa dikategorikan sebagai planet lagi. Pluto pun dimasukkan dalam kategori planet kerdil bersama 4 planet kerdil lainnya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan planet kerdil? Secara singkat, planet kerdil hampir sama dengan planet biasa, sama-sama mengelilingi matahari, tetapi memiliki massa yang cukup besar dan bukan merupakan satelit. Perbedaan kuncinya adalah planet memiliki orbit steril alias tidak dilewati benda langit lain, sedangkan planet kerdil tidak demikian. Lalu apa saja 5 planet yang tergolong dalam planet kerdil di tata surya kita? Mari berkenalan dengan kelimanya, dimulai dari yang orbitnya paling dekat dengan matahari. Kamu mungkin tidak asing dengan nama Ceres. Pasalnya sebenarnya Ceres ini adalah asteroid yang orbitnya berada pada sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Ceres sudah ditemukan oleh astronom bernama Giuseppe Piazzi sejak tahun 1801. Namun pada tahun 2006 Ceres dinobatkan sebagai planet kerdil. Ceres adalah asteroid terbesar di sabuk asteroid. Namun di antara kelima planet kerdil, Ceres adalah yang terkecil, dengan diameter hanya 950 km. Selain itu, Ceres adalah satu-satunya planet kerdil yang tidak memiliki satelit. Yang kedua adalah Pluto. Tentu saja kita dulu mengenal Pluto sebagai planet. Namun, Pluto sekarang telah turun pangkat menjadi sebuah planet kerdil pada tahun 2006. Di antara semua planet kerdil, Pluto memiliki diameter yang terbesar. Pluto memiliki orbit yang miring sehingga jarak Pluto terhadap matahari tidak selalu sama. Jarak terjauhnya adalah 7,6 miliar kilometer, sedangkan jarak terdekatnya adalah 4,4 miliar kilometer. Artinya terkadang Pluto memiliki jarak yang lebih dekat ke matahari daripada Neptunus. Itulah yang menyebabkan Pluto lebih cocok dianggap sebagai planet kerdil daripada planet biasa. Apakah kalian pernah mendengar Haumea? Haumea adalah planet kerdil yang terbilang belum lama ditemukan oleh para astronom, persisnya pada tahun 2004. Karakteristik terunik dari Haumea adalah bahwa di antara planet kerdil lain, Haumea memiliki bentuk paling lonjong, jauh berbeda dengan 4 planet kerdil lain yang berbentuk masih menyerupai bola. Bentuk yang unik tersebut diperkirakan adalah efek dari rotasi Haumea yang sangat cepat. Haumea melakukan satu kali rotasi hanya 3,9 jam. Artinya, jika kita bisa pergi ke sana, kita akan merasakan pagi dan malam hanya dalam waktu sekitar 3 jam 54 menit. Wah, tentu saja ini cepat sekali ya. Planet kerdil yang keempat adalah Makemake. Ditemukan pada tahun 2005, kira-kira 3 bulan setelah penemuan Haumea. Tentu saja kita setuju bahwa nama planet ini cukup unik. Rupanya Makemake diberi nama berdasarkan nama dewa kesuburan dalam mitos masyarakat Rapa Nui yang menghuni Pulau Paskah. Makemake memiliki satu satelit yang baru ditemukan pada tahun 2016 dan diberi nama MK2. Planet kerdil yang kelima sekaligus yang paling jauh dari matahari adalah Eris.
Planet ini ditemukan pada tahun 2005 dan sempat dipertimbangkan untuk disebut sebagai planet ke-10 setelah Pluto. Namun demikian, diputuskan bahwa Pluto serta Eris lebih cocok disebut sebagai planet kerdil. Di antara kelima planet kerdil, Eris memiliki diameter terbesar kedua, hanya selisih 46 km dari Pluto. Namun meski kalah ukuran, Eris justru memiliki massa 28% lebih berat daripada Pluto, sehingga menjadikannya planet kerdil dengan massa yang terbesar. Itulah 5 planet kerdil yang berada di tata surya kita. Mengingat ilmu astronomi adalah ilmu yang terus berkembang, bukan mustahil di masa depan akan ditemukan planet-planet kerdil lain di tata surya kita. Wah, jadi makin penasaran kan? Benda langit apa lagi yang ada di tata surya kita yang seluas ini?